Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Ya, langsung saja di sini saya akan membahas tentang aplikasi komputer. Nah, pengoperasian dasar Microsoft Office Word. Mengenal tampilan Microsoft Office Word. Nah, seperti tabel ini ya. Nih, ada kan di sini nih. Dari tampilan area kerja, program Microsoft Office Word 2007 di atas kita akan menemukan bagian-bagian Microsoft Word 2007 seperti title bar, office button, quick access, toolbar, menu bar, ribbon, ruler, status bar, view toolbar, vertical scroll bar, dan text boundaries. Adapun yang dimaksud dan penjelasannya adalah 1. Title bar berisi nama file yang sedang aktif atau dikerjakan, serta tombol menampilkan mekanisme atau menyembunyikan jendela program atau minimize dan menutup program atau close. 2. Office button berisi perintah yang berkaitan dengan pembuatan dokumen seperti membuat dokumen baru, new, membuka dokumen atau open, menyimpan dokumen atau save, mencetak dokumen atau print, dan sebagainya. 3. Quick Access Toolbar berisi tombol-tombol yang berfungsi sebagai alternatif penggunaan perintah yang sering digunakan sebagai contoh toolbar open dan save. 4. Menu bar berisi serangkaian perintah yang di dalamnya terdapat sub-sub perintah sesuai kategorinya. Sebagai contoh, pada menu home terdapat submenu collaborate, front, paragraph, dan stylus dan editing yang di dalamnya berisi perintah-perintah sesuai kategorinya. Dan di sini ada ribbon berisi perintah-perintah khusus yang merupakan submenu dari menu bar yang terdiri dari ikon-ikon perintah editing, tab, formatting, dan lain-lainnya. Di sini ada ruler. Ruler merupakan kotak yang pengukuran yang diletakkan secara horizontal, yaitu di atas dokumen, dan secara vertikal, yaitu di sebelah kiri dokumen. Ruler berfungsi untuk mempermudah melakukan pengaturan letak halaman. Vertical scroll bar berfungsi untuk mengguling atau lembar kerja bila Anda mengerjakan dokumen lebih dari satu halaman. Vertical scroll bar ini sangat membantu untuk berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Di sini ada text boundaries, adalah garis pembantu sebagai tanda batas pengetikan kiri kanan dan atas atau sering disebut margin atau garis tipis. Dan di sini ada status bar, baris horizontal yang menampilkan informasi jendela dokumen yang sedang ditampilkan, baik informasi halaman atau page, jumlahnya halaman atau kata, huruf, dan atau word. Nah, di sini ada memulai Microsoft Office Word. Memulai menjalankan Microsoft Office Word dapat melalui 1. Menu Start, kemudian klik icon. Yang kedua, Microsoft Word, atau Anda juga dapat membukanya dengan double klik Short pada desktop Anda. Menjalankan Microsoft Office Word. Pada bagian judul, kita dapat melihat nama file yang sedang kita buka. Di dalam menu terdapat beberapa perintah yang dapat kita pilih dengan menyorot perintah tersebut pada baris menu. Dan di sini ada membuat dokumen baru. Apabila kita baru memulai mengoperasikan Microsoft Word, biasanya akan langsung ditampilkan dokumen kosong yang siap untuk ditulis. Namun, jika komputer tidak secara otomatis langsung menyediakan dokumen
dokumen kosong tersebut, maka kita bisa menggunakan cara berikut. 1. Pada menu kita pilih file, lalu new, lalu pilih blank atau dokumen. 2. Double klik pada blank dokumen. Dan 3. Dokumen siap digunakan, atau kita bisa klik tombol blank dokumen yang ada pada standar toolbar. Membuka file yang telah tersimpan. 1. Klik menu file dan pilih tombol open, maka akan terpilih kotak dialog open 2. Pilih file yang akan dibuka dengan menentukan letak foldernya. Terlebih dahulu 3. Klik pada nama file. Dan 4. Klik tombol open, maka file akan dibuka oleh Microsoft Word. Atau kita juga menggunakan icon pada toolbar, klik pada icon dan kita juga bisa menggunakan CTRL plus 0,31 menyimpan dokumen. Segera setelah melakukan kepentingan mengetikkan dokumen lalu penyimpanan, hal ini dilakukan untuk menghindari kehilangan dokumen. Lakukan penyimpanan sesering mungkin untuk kehilangan file akibat komputer mati mendadak. Yang pertama, 1. Pada jendela Microsoft Word, pilih menu file, klik tombol save. Dan 2. Pada layar akan muncul kotak dialog save, file, ketik nama file, lalu klik save. Kita juga bisa menggunakan tombol save yang ada dalam toolbar, atau juga dengan menekan tombol CTRL plus SD. Menutup file dokumen. 1. Pada jendela Microsoft Word, pilih menu file, klik tombol close. Maka Microsoft Word akan menutup file dokumen yang aktif. 2. Atau bisa dilakukan dengan menekan tombol close pada baris menu. Dan di sini ada mengakhiri atau menutup jendela Microsoft Office Word. Sebelum mengakhiri Microsoft Word, pastikan bahwa file Anda telah tersimpan dengan benar. 1. Pada jendela Microsoft Word, pilih menu file, klik tombol exit, maka jendela Microsoft Word akan tertutup. Dan 2. Selain menggunakan menu file untuk menutup jendela Microsoft Word, kita juga bisa mengklik tombol X yang terletak pada pojok kanan atas jendela Microsoft Word. Pengoperasian Microsoft Office PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah perangkat untuk komputer pengelola presentasi untuk dokumen maupun sebuah karya dalam bentuk slide. Software ini merupakan keluaran dari Microsoft Collaboration bersama dengan paket Office lainnya. PowerPoint dikerjakan dalam halaman slide, tidak seperti Word berupa halaman dan Excel berupa spreadsheet. Tampilan slide dari PowerPoint ini tersedia dengan berbagai desain terdapat di dalam yang berguna untuk menampilkan data atau dokumen. Di sini ada menu file. Menu file pada PowerPoint memiliki beragam fitur yang utama, yaitu open memiliki fungsi untuk membuka file dokumen PowerPoint yang sedang tersimpan. Format yang bisa dibuka berjenis PPT sebagai file asli PowerPoint. Dan New Feature ini memiliki fungsi untuk membuat lembar kerja baru dengan membuka template lembar kerja kosong pada PowerPoint. Dan Recent berfungsi untuk membuka file sisa pengerjaan sebelumnya yang pernah pengguna buka. Dengan fitur resep, penggunaan tidak repot untuk mencari file di dalam dokumen karena file yang pernah dikerjakan sebelumnya tersedia di dalam recent ini. Dan Save and Save As memiliki fungsi untuk menyimpan file dokumen yang selesai dikerjakan. Ada letak perbedaan dari keduanya. Save digunakan untuk menyimpan file yang lama yang sudah pernah disimpan. Sedangkan sebelumnya pada komputer, sedangkan Save
As berfungsi untuk menyimpan file dokumen baru atau sedang dikerjakan. Nah, print berfungsi untuk mencetak file dokumen dan menampilkan file perangkat keluaran atau layar, atau file fisik berupa teks maupun gambar. Di sini ada menu home. Menu home merupakan menu bar yang berisi beberapa perintah atau pengaturan teks maupun tampilan lembar kerja dokumen PowerPoint. Di dalam fitur menu home ini terdiri berbagai perintah dan pengaturan, di antaranya sebagai berikut. Clipboard, fitur menyalin dan mempelankan objek yang telah disalin oleh file luar program PowerPoint. Slides, pada fitur ini akan menampilkan bagian halaman slide maupun pengaturan slide PowerPoint. Font, fitur font berfungsi untuk mengatur font dalam pilihan jenis, font, ukuran, karakter, dan pengaturan font lainnya. Paragraf berfungsi untuk mengatur paragraf pada lembar kerja. Paragraf akan memberi pengaturan pada peralatan kolom paragraf, perataan teks, dan bagian yang bersangkutan. Dengan paragraf, drawing digunakan untuk menambahi bentuk dengan garis atau desain bentuk pada halaman slide. Menu insert. Insert adalah menu bar yang berfungsi untuk menyisipkan objek atau media ke dalam halaman slide PowerPoint. Di dalamnya terdapat juga berbagai fitur, adalah tabel untuk menambahkan tabel ke dalam halaman slide. Gambar untuk menyisipkan gambar dari dokumen atau perangkat komputer ke dalam lembar kerja PowerPoint. Ilustrasi untuk mengembangkan ilustrasi. Link untuk menghubungkan akses halaman berupa tautan atau tindakan. Dan teks untuk menambahkan teks dalam bentuk variasi. Simbol berisi perintah untuk membuat persamaan rumus, simbol mata uang, hak cipta, dan matematika. Media untuk menyisipkan media berupa audio, video, dan perekam layar. Dan menu desain. Seperti nama fiturnya, menu desain akan membuat pengatur beragam tentang desain halaman slide. Page Setup berfungsi untuk mengatur ukuran halaman dan orientasi slide dalam bentuk layar penuh atau layar standar, serta pengaturan ukuran custom portrait atau landscape, ya kan. Themes berisi temas desain yang dapat didapat dan disesuaikan dengan background slide presentasi. Dan background yaitu format latar belakang dengan cara mengubah background yang sesuai kebutuhan pengguna dengan berbagai tema yang berbeda. Fitur ini menyediakan fasilitas warna dan transparansi layar belakang. Selain itu, pengguna dapat mengubah isian solid, grade, isian gambar, dan isian pola dan grafik. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.